Bapak buka sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari sebelum memulai pelajaran Bapak pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar nantinya di dalam pembelajaran kita bisa membawa keberkahan bagi anak-anak semua dan terutama bagi Bapak sendiri. Yuk, untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Ya, Mas Wildan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya anak-anak, ditambahi untuk berdoa, mendoakan orang tua di rumah agar di dalam pembelajaran kita juga diberkahi oleh orang tua yang ada di rumah untuk kita belajar nantinya diberi kemudahan gitu ya. Ditambahi Allahumma firli. Yuk monggo sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran pada pagi hari ini. Maaf tadi Bapak agak sedikit telat karena di perjalanan macet, juga tadi ada sedikit kecelakaan, yaitu ban Bapak bocor. Jadi maaf ya untuk anak-anak semua. Oh, gimana Mas Wildan mau menanyakan? Oh ya, terkaitannya dengan penjelasan dari Bapak kemarin, Bapak sudah sedikit menyinggung untuk materi hari ini, bahwasannya untuk pada pagi hari ini adalah materi pendidikan agama Islam mengenai puasa, itu ya. Karena sebentar lagi juga mau puasa, jadi mungkin materi ini untuk Bapak sampaikan agar nantinya anak-anak semua di kelas ini bisa melaksanakan puasa secara lancar, itu ya. Mungkin sebelumnya Bapak absen terdahulu, sedikit sebuah game agar nantinya di dalam pembelajaran Bapak tidak membosankan bagi anak-anak semua. Bersedia untuk Bapak berikan game di materi puasa hari ini? Oh, gimana Mbak Nabila? Oh, Bapak menjelaskan dulu begitu. Oh ya, jadi mungkin nanti Bapak panggil satu persatu untuk menjawab pertanyaan Bapak di dalam materi ini. Mungkin Bapak langsung menjelaskan aja untuk materi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah materi tentang pengertian puasa. Apa sih puasa? Ada yang tahu sebelumnya? Oh, monggo Mas Wildan. Ya, hampir betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Oh, Mbak Isa, monggo Mbak Isa. Apa pengertian puasa? Ya, penjelasan dari Mas Wildan dan Mbak Isa udah hampir betul. Mungkin Bapak akan menambahkan ya. Jadi pengertian puasa dalam bahasa Arab disebut siam, yang artinya menahan. Sedangkan menurut ajaran Islam, puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dan dengan disertai niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Menahan diri yang bagaimana Pak? Menahan diri yang sifatnya zahir dan batin. Nanti Bapak akan jelaskan di selanjutnya.
Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa di sini itu sudah sangat dianjurkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya orang-orang yang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa, agar orang yang berpuasa itu nanti agar kita semakin bertakwa gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak lanjutkan? Moga untuk Mas Fahri kalau mau menanyakan. Oh, mengenai itu ya, puasa itu kira-kira dilakukan di umur berapa gitu ya? Ya, ini Bapak akan jelaskan. Nanti Bapak akan jelaskan di syarat wajib puasa. Jadi nomor 2, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada beberapa poin. Yang pertama, Islam, jelas. Karena tadi sudah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu. Siapa orang yang beriman? Ya orang Islam. Orang yang mempunyai keimanan itu termasuk orang Islam. Jadi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi untuk syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Yang kedua, balik atau dewasa. Balik atau dewasa itu mungkin yang untuk laki-laki sudah sunat, untuk yang perempuan sudah mengalami haid gitu. Yang ketiga, berakal sehat. Berakal sehat yang bagaimana Pak? Berakal sehat yang dia tahu mana buruk mana jelek, terus dia tidak edan, dia tidak gila gitu. Dia masih bisa membedakan mana perempuan mana laki-laki, berakal sehat. Terus yang nomor 4 itu mampu melaksanakan puasa. Gimana yang dimaksud mampu melaksanakan puasa? Mampu melaksanakan puasa itu tidak sedang sakit, terus orang yang hamil, terus menyusui atau sangat lemah karena ada kegiatan atau yang sebagainya. Orang yang sangat lemah itu karena tua itu boleh tidak berpuasa, tapi nanti diganti dengan membayar fidyah. Demikian juga dengan orang yang sedang sakit, boleh untuk tidak berpuasa, tetapi wajib untuk mengganti puasa di hari lain setelah sembuh itu. Oh, gimana Mbak Tari? Oh, fidyah. Jadi apa sih fidyah? Fidyah itu adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa. Jadi ya walaupun Allah memberikan kita kekeringanan, tapi ya ada gantinya untuk kita yang tidak melakukan puasa. Caranya bagaimana untuk melakukan fidyah? Caranya adalah memberi makan setiap hari atau jumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukan puasa kepada. Jadi nanti kita melakukan hari di mana yang itu diberikan oleh kepada orang yang fakir miskin. Banyaknya yaitu 1 mud. 1 mud itu adalah ukuran beratnya 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan gitu. Lalu untuk yang selanjutnya adalah syarat sah puasa. Jadi tadi kita sudah mengetahui syarat wajib puasa, syaratnya kita melakukan puasa itu bagaimana. Lalu ada syarat sah puasa. Jadi ketika kita melakukan puasa kok tidak mengetahui syarat sahnya puasa, ya nanti eman-eman kita untuk melakukan puasa itu sia-sia. Jadi apa sih syarat sah puasa Pak? Syarat sah puasa yang pertama ya sama dengan tadi di atas. Yang nomor 1 adalah Islam. Yang kedua sama, berakal sehat. Kok edan ya tidak sah dalam berpuasa. Yang nomor 3, mumayyiz. Mumayyiz itu mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Terus ini yang untuk poin nomor 4 itu bagi perempuan, yaitu suci dari haid atau nifas. Jadi orang yang mengalami haid dan nifas itu tidak sah dalam berpuasa.
Terus yang terakhir, syarat sahnya puasa itu pada waktu yang tidak terlarang puasa. Jadi untuk itu syarat sah yang harus anak-anak ketahui itu, agar nanti di bulan besok kan udah puasa nih, dari anak-anak bisa melakukan puasa secara lancar. Terus setelah itu ada rukun puasa. Rukun puasa Ramadan itu ada 2 poin, yaitu niat dari hati pun juga diucapkan. Niat yang dimaksud dengan niat adalah menyengaja atau melakukan puasa karena Allah Subhanahu wa taala, karena lillahi taala. Niat puasa wajib lillahi taala. Jadi kayak kita berniat di hati pun kita boleh untuk mengucapkan nawaitu soma khodin an ada ifardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, ya Allah saya melakukan niat berpuasa di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Terus yang kedua, untuk rukun puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, begitu. Terus untuk yang nomor 5, setelah tadi kita mempelajari rukun puasa, syarat sahnya, rukunnya, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan kepada anak-anak semuanya, yaitu apa? Hal-hal yang membatalkan puasa. Terkadang kita semua, bahkan Bapak sendiri juga tidak menyadari bahwasanya apa yang dilakukan itu bisa membatalkan puasa. Contoh hal-hal yang membatalkan puasa: 1, yang jelas makan dan minum dengan disengaja, itu membatalkan puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja, dimuntahke, berarti itu juga membatalkan puasa. Yang ketiga, ini bagi perempuan ya, bukan bagi Mas Wildan, enggak, yaitu datang bulan atau haid. Terus yang nomor 4, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Jadi orang yang hilang akal ataupun gila walaupun sebentar itu bisa membatalkan puasa. Dan yang terakhir ini yang membahayakan sekali, yaitu murtad. Murtad itu apa Pak? Murtad itu keluar dari agama Islam, itu adik-adik. Terus kita udah melakukan puasa, kita sudah tahu hukum-hukumnya puasa, terus yang membatalkan puasa. Ada lagi yang kita juga harus memperhatikan. Kita udah melakukan puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, kita menahan lapar, menahan ngelak. Nah ini harus yang diperhatikan, apa itu? Hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Jadi kita melakukan puasa, kita dapat pahala, tapi ada yang merusak pahala. Apa itu Bapak? Nah, jadi hal-hal yang bisa merusak pahala puasa itu: 1, apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang itu tidak pantas untuk dilakukan, maka akan rusak atau berkurang nilai pahala puasanya. Contoh apa sih perbuatan tercela Pak? Berdusta. Berdusta itu berbohong, menghina, kok ngece, kayak orang ini rai wedus, nggak boleh. Itu bisa merusak pahala puasa. Yang ketiga, menghasut kalau kasih maling kasih. Jadi kayak menuduh, itu juga bisa merusak pahala puasa. Terus berkata kotor, kai A kai Z, nggak boleh. Kita berkata kotor di bulan puasa itu tidak boleh. Terus ada bertengkar, kita nggak boleh bertengkar di bulan puasa, itu bisa merusak pahala puasa. Pun kita juga nggak boleh bertengkar ketika di luar bulan Ramadan. Jadi kita cinta kedamaian lah. Islam itu Islam rahmatan lil alamin, begitu. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Wah, jelas kelas Bapak itu kelas yang orang-orangnya cerdas, jadi tidak ada yang ditanyakan. Mungkin itu dulu dari Bapak mengenai materi mengenai puasa di bulan Ramadan. Harapan Bapak setelah Bapak menjelaskan materi ini, nanti dari anak-anak, dari adik-adik semua bisa melaksanakan puasa di bulan besok secara lillahi ta'ala, secara ikhlas, melakukan bahwasanya saya berpuasa karena Allah Ta'ala, begitu Oke. Karena jamnya juga udah hampir selesai, ini juga Bapak mau rapat di kantor, masih ada waktu 5 menit untuk nanti monggo untuk
mengerjakan soal nomor 2 halaman 12 sebenarnya, halaman 12 mengenai puasa itu dijawab ya pilihan ganda sama urean. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke ketua kelas gitu ya Mas Wildan, sebagai ketua kelas ya. Nanti saya paham lah, dari anak-anak semua udah paham mengenai puasa ini. Mungkin dari Bapak cukup itu. Ada penyampaian Bapak di dalam materi ini ada kesalahan, mohon maaf. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.